Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak ada yang paling kita rindukan di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini selain bisa meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam tersebut Allah memberikan kemuliaan dan kebaikan berlipat hingga dibandingkan 1000 bulan. Syekh Mahir Al-Mauqili, pemilik suara emas yang menjadi imam Masjidil Haram, memberikan 13 pesan penting pada kita sebelum Ramadan beranjak pergi agar bisa meraih keutamaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama, sedekahkan kepada siapa saja setiap hari minimal Rp1.000 dalam 10 malam terakhir ini. Sehingga apabila Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir, maka sama dengan engkau menyedekahkan sebanyak Rp1.000 selama 840 tahun. Atau Rp1.000 kali 365 hari kali 84 tahun. Kemudian yang kedua, kerjakan sholat sunnah minimal 2 rakaat tiap malam. Sehingga jika Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir, maka sama dengan engkau sholat 2 rakaat selama 84 tahun. Atau 2 rakaat kali 365 hari kali 84 tahun. Kemudian yang ketiga, bacalah surah Al-Ikhlas minimal 3 kali setiap malam. Hingga apabila Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir, maka sama dengan engkau menghatamkan Quran selama 84 tahun. Kemudian yang keempat, bacalah tafsir surah Al-Qadar dan pahami apa yang sesungguhnya terjadi pada Lailatul Qadar. Kau akan merasakan keagungan dan kekuatannya, insya Allah. Yang kelima, jangan menunggu hingga malam ke-27 untuk memperbanyak amal saleh dan beribadah semaksimal mungkin. Karena seluruh malam dari 10 malam terakhir seharusnya jadi targetmu. Bangunlah setiap malamnya. Jangan sampai kesempatan meraih Lailatul Qadar terlewati begitu saja. Kemudian yang keenam, hafalkan doa malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Yang ketujuh, sempatkan tidur siang sejenak jika memungkinkan. Yang kedelapan, jangan lupakan keluargamu. Nabi Muhammad senantiasa membangunkan para istrinya pada malam-malam ini. Anak-anak pun bisa diajak beribadah untuk beberapa saat, walaupun mungkin tidak selama orang dewasa. Namun semangati dan berilah motivasi kepada mereka. Yang kesembilan, cara kita berpakaian dan mempersiapkan diri akan berpengaruh secara psikologis. Pakailah pakaian yang bagus dan wewangian yang syar'i ketika beribadah. Yang kesepuluh, jagalah perut agar tidak terlalu kenyang dan tidurlah segera setelah Isya dan tarawih sekedar untuk menyegarkan diri. Lalu bangunlah untuk mendirikan sholat malam. Kemudian yang ke-11, seluruh ibadah di bulan Ramadan ini bukanlah ajang untuk pasang status. Misalnya, Alhamdulillah, nikmatnya bermunajat kepadanya malam ini, dan sebagainya. Di Facebook atau media sosial lainnya, biarlah itu jadi rahasia indah antara engkau dengan Allah. Kemudian yang ke-12, sabar adalah kunci untuk mendapatkannya. 10 malam terakhir mungkin akan sangat melelahkan. Di siang hari, Anda mungkin masih harus bekerja, sekolah, atau aktivitas yang lainnya. Ini adalah saat untuk menggerakkan kesabaran semaksimal mungkin. Ingatlah Allah telah memberikan kita kesempatan berharga akan luasnya ampunan yang mungkin saja tidak datang lagi. Kemudian yang ke-13, ini yang paling penting. Berbaik sangkalah pada Allah, bermunajat, ingatlah kau sedang meminta pada Raja yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Jika kau berharap yang terbaik, Dia akan memberimu yang terbaik. Jangan ragu-ragu, yakinlah dan tumpahkan seluruh isi hatimu di hadapannya. Jangan biarkan keraguan-raguan dan prasangka buruk menjauhkanmu darinya. Saudaraku yang kucintai karena Allah, di langit ada kerajaan sangat besar yang mengatur dan mencatat segala amal manusia di muka bumi ini. Ketika para malaikat melihat kitab catatan amal manusia, mereka iri dengan amal yang hanya khusus dilakukan penduduk bumi di malam-malam Lailatul Qadar. Malaikat pun tidak ada yang dapat menirunya, dan salah satu di antaranya adalah rintihan tobat para pembuat dosa yang kemudian diampuni segala dosa-dosanya di malam yang penuh ampunan ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku lebih suka mendengarkan rintihan para pembuat dosa ketimbang gemuruh suara tasbih. Karena gemuruh suara tasbih hanya menyentuh kebesaranku, sedangkan rintihan para pembuat dosa menyentuh kasih sayangku."